Sofiatul sebut bahwa Muslim mensyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah. Pendapat idiot Sofiatul tersebut karena dalam syahadat Islam ada pengakuan akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan ada penyaksian akan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini logika idiot Sofiatul pengaku ber-IQ 147. Logika Sofiatul seperti begini, saya menyaksikan ada ayam sedang bertelur, dan saya juga menyaksikan ada Sofiatul yang memelihara ayam. Maka kesimpulannya, Sofiatul sama dengan ayam, logika blow on Sofiatul. Dia juga berkata bahwa, tidak ada syahadat beragama yang sebut nama manusia. Hanya sebut nama Allah atau Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan dan ada tambahannya. Pernyataan Sofiatul ini juga buktikan Sofiatul tak tahu Alkitabnya yang sebut. Bahwa Yesus berkata dalam kitab Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah syahadat Kristen. Yang mirip syahadat Islam, mengaku Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan mengaku Yesus sebagai yang Allah utus. Syahadat tersebut itu berlaku di zaman Yesus. Dan untuk zaman Nabi Muhammad maka syahadatnya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pendapat Sofiatul yang ngaco tersebut akan dibantah oleh Ustadz Mokoginta tentang syahadat dalam Islam. Dan itulah yang membuat seorang Mokoginta berpindah agama dari agama Kristen menjadi seorang Muslim yang taat bahkan menjadi ustadz. Oh iya, Sofiatul berkata bahwa di zaman Yahudi syahadat itu hanya saksikan Yahweh sebagai Allah, tidak disertakan dengan nama Nabi. Nah, itu memang benar sebagai syahadat. Artinya penyaksian. Namun syahadatain artinya dua kalimat syahadat maka ada dua kalimat yang diungkapkan yaitu Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus Allah. Ini pembahasannya bisa, ini khusus nih, ini pembahasan khusus sendiri bagaimana mengasihi Yahweh Allah kita dengan segenap hati, jiwa dan pikiranmu dan kekuatanmu. Nanti kita bisa bahas secara khusus ya. Dengan jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekarang kita lihat. Saya ulangi, Yesus juga mengatakan hukum yang terutama, kita balik ke Markus 12 tadi. Hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ditambah lagi dengan segenap jiwamu, tambah lagi dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Masih ditambahi sama Yesus. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini dibahas ini sendiri-sendiri artinya beda-beda teman-teman. Ya, enggak sekarang. Nah, kalau kita lihat lagi nih, ini catatan ya. Kalau Anda mengikuti atau belajar sedikit-sedikit bisa lah ya bahasa Ibrani ya. Jangan asing-asing banget karena Alkitab kita ini berbahasa Ibrani aslinya ya. Jadi jangan alergi ya. Dalam Shema itu kalau Anda bedah ya, Shema Israel, Shema itu artinya dengarlah. Yodevave itu Yahweh itu Elohenu. Yodevave itu Echad. Elohenu itu artinya our gods. Literally itu artinya jamak. Akhiran inu itu menunjukkan kata ganti bentuk jamak. Jadi kalau kita baca secara literal, ya ini Musa loh yang nulis, bukan aku ya. Musa berkata, dengar Israel, Yodhevave, Allah kita, Allah itu satu. Kok bisa begitu? Ya ditelan dulu, ya jangan diprotes tulisannya Musa. Ini yang diganti menjadi, nanti kalau Anda, kemarin siapa ya, David kalau nggak salah ya. Karena mereka tidak terima kata ini mereka mengganti Allah itu Yodhevave itu jadi Yakid katanya. Allah itu tunggal katanya gitu. Bukan lagi Esa tapi Allah itu tunggal. Jadi dengarlah Israel, Yodhevave Allah kita bukan Allah itu Esa tapi Allah itu Eka katanya gitu. Ya. Jadi bukan Allah Maha Esa, tapi Allah Maha Eka. Nah ini mengganti teman-teman. Nah nanti kita lihat Echad, itu apa sih yang disebut dengan Echad di sini. Ya. Ini tadi, literally, ya ini kalau kita artikan Elohenu, itu artinya our gods. Ini bahasa Inggrisnya, hear, O Israel. Yodhevave, our gods. Yodhevave is one. Ya, ini artinya secara literal. Kok bisa begitu? Ditelan dulu ya. Kalau saya itu ditelan dulu ya. Telan aja dulu apa kata Musa ya, terima. Oke, lanjut. Kemudian di Matius 28 ayat 19. Nah, ini aneh lagi.
Ini yang kemarin juga sudah dibahas. Yesus berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam toonoma. Artinya satu nama, tunggal. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maksudnya apa ini? Kok bisa begitu? Ditelen dulu ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan kredo iman Islam. Di dalam kredo iman Kristen, kalau Anda lihat baik di gereja ortodok, di gereja Katolik semua, nggak pernah ada nama manusia karena kita percaya Yesus adalah Allah itu sendiri. Kita tidak pernah memasukkan nama manusia di dalamnya. Aku percaya akan Yod-Heh-Vav-He Allah yang Esa, pencipta khalik langit dan bumi, dan Musa sebagai nabinya, nggak pernah ada itu ya. Dan Musa dan Daud dan Yeremia dan Yesaya dan Maleaki, aduh banyak banget. Nggak pernah ada. Tapi Anda lihat ini adalah pengakuan iman Islam. Dikatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan, melainkan tidak ada ilah, melainkan al-ilah ya. Dan aku bersaksi Muhammad utusannya. Jadi ini harus menyertakan nama Muhammad. Ya, makanya Muhammad itu literally dia sejajar dengan Allah yang mereka sembah. Ya, nanti kalau kita lihat mereka bahkan mentuhankan Muhammad ini ya. Ya, mereka mengilahkan Allah tapi mentuhankan Muhammad. Ada. Tapi Anda lihat ini adalah pengakuan iman Islam. Dikatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan, melainkan tidak ada ilah, melainkan al-ilah ya. Dan aku bersaksi Muhammad utusannya. Jadi ini harus menyertakan nama Muhammad. Ya, makanya Muhammad itu literally dia sejajar dengan Allah yang mereka sembah. Ya, nanti kalau kita lihat mereka bahkan mentuhankan Muhammad ini ya. Ya, mereka mengilahkan Allah tapi mentuhankan Muhammad sebenarnya, ya. 12 ayat 3. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, inilah sebenarnya syahadatain yang diajarkan oleh Yesus, bahwa Allah dia satu-satunya, dia hanya diutus. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Nah, ini yang Yesus ajarkan, dua kalimat syahadat ini tidak diamalkan oleh mereka. Kalau mereka mengamalkan syahadatain yang Yesus ajarkan, sebenarnya beda Islam dan Kristen itu tipis sekali. Yang jadi jurang pemisah antara kami dan mereka, karena mereka menuhankan Yesus. Padahal di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28, Yesus memberi kesaksian bahwa Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kalau Tuhan itu Allah kita, berarti Tuhan itu Allah kita, Allah dia juga. Tuhan itu esa berarti satu, bukan dua, bukan tiga. Nah, itu di Injil Markus pasal 12 ayat 28. Nah, di ayat 32, ahli Taurat yang mendengar kesaksian Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu esa dan tidak ada lain selain Tuhan itu esa, si ahli Taurat timpali, benar katamu itu, bahwa dia esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. La ilaha illallah. Ini Yesus sendiri mengajarkan Allah itu satunya, Tuhan itu esa. Ini membuktikan dia itu bukan Tuhan, apalagi Allah. Nah, kenapa orang Kristen meyakini Tuhan itu ada tiga oknum? Ya, karena bahkan dalam Bible pun, dalam Injil juga ada. Sehingga tadi Yesus adalah seorang Muslim, oke? Ini kata Nabi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan, kan gitu. Islam dibangun atas 5 ya, jadi rukun Islam ya. Pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, lihat dulu ya di dalam pertama-tama syahadat ya. Syahadat kita lihat ya dalam Yohanes ya. Ketika debat antara Fatimah Syadiah dengan siapa ya? Oh, dengan Bamtri ya. Bu, katanya ada tuh di Yohanes 17:3 syahadat si Fatimah Syadiah tidak melarang dan tidak menyangkal. Tapi dia mengatakan kalau Anda percaya dengan syahadat itu, berarti Anda seorang Kristen. Ya tidak dong.
Di zaman konteks ketika hidup Kristus atau Yesus dan Nabi Muhammad belum diutus sebagai nabi, memang inilah syahadatnya, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus ini ya. Demikian zaman dulu ketika belum ada Nabi Muhammad. Ya, ini ada Yohanes 17:3 ini dalam debat si Fatimah Sadia dengan Bamtri ada kan. Dan ini Nabi Muhammad memberikan pembelajaran bahwa syahadat itulah asyhadu illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, bagi yang Kristen ditambah lagi bagi yang mau ya. Barang siapa yang mengucapkan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hambanya itu Maryam ya dan kalimatnya gitu. Kalimat dari kalimatnya gitu yang disampaikan kepada Maryam serta ruh dari ruhnya dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkan ke surga dari 8 pintu surga yang manapun yang dia kehendaki ya. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti memastikan bahwa orang-orang Kristen yang masuk Islam harus memastikan dibersihkan teologi yang salah tentang kristologi. Ya, Isa itu sebagai apa? Ya sebatas hambanya, kalimat dari kalimatnya, roh yang dari rohnya. Udah, gitu aja, nggak ada yang lainnya. Dan utusannya, ada itu aja. Piring bersih, makan lebih enak. Temukan 8 resep istimewa Chef Arnold di balik kemasan Mama Lemon. Serasop Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Dalam Al-Baqarah 62 ya innalladzina amanu walladzina hadu wa nasyara wasabiina man amana billahi wa yaumil akhir wa amilas solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Maksudnya apakah dengan bersahadatnya si sang debat terbati dia diselamatkan? Atau Saiful Ibrahim dengan sahadatnya diselamatkan tanpa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini pun tanpa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Belum tentu saudara-saudara. Di sini ada harus lihat tafsirnya ya. Jangan sampai kayak Saiful Ibrahim menafsirkan Al-Quran tanpa tafsir ya. Ini tafsirnya nih. Itu katanya Pak Iya itu umat sebelum Nabi Muhammad yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa. Demikian ya. Jadi itu ayat itu berlaku untuk sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi sebagai nabi. Kalau sudah ada Nabi Muhammad, maka kalimatnya bukan lagi syahadatain tapi syahadatain. Maksudnya apa? Syahadatain 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau demikian ya, oke next badar bagaimana si sang debater bersyahadat ya. Jadi katanya Bang Nah ini. Oke kawan-kawan, kita lihat dulu ya. Nanti saya tunjukkan sebuah rahasia. Anda mau nonton syahadat? Ya, tuntun. Asyhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dah, titik. Tuhannya Ibrahim. Tar dulu, belum Tuhannya Ibrahim. Setahu pun nggak ada kayak gitu nanti. Ya, itu dia sudah mengucapkan syahadat gitu ya, bukan syahadatain. Karena kalau syahadatain itu 2 ya, tapi bagaimanapun juga ini sudah separuh dari Islam loh. Tinggal percaya dengan Nabi Muhammad sebagai nabi, itu jadi masalah, oke? Di sini pun sama, si Saifulin pun mengungkapkan ekspresi tahlil. Tahlil berarti kan mengesahkan Allah ya, la ilaha illallah ya, dituntun oleh siapa? Oleh sahabat dia tuh, sohibnya dari Az-Zaitun ya, Pak Jarod ya, next ya. Ya, demikian. Jadi 2 orang terbaik Kristen itu bersahadat
bukan Sadatainnya, yaitu sang debater dan Saiful Ibrahim. Pertanyaannya berarti apakah Kristen di Indonesia menghadapi atau diambang kehancuran, diambang kebangkrutan? Lalu bagaimana si Fauzi yang marah nggak? Coba lihat dengar ya. Mungkin dia marah dia. Goblok kamu! Goblok kamu! Goblok kamu! Ini suara pendeta